Hamdan wa syukranillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di malam hari ini kita kembali lagi di majelis ilmu yang pada hari ini kita akan menjelaskan tentang pokok-pokok keimanan yang sudah kita jelaskan kemarin tentang keimanan ya, secara global dan juga rincinya. Nah, sekarang masuk ke pembagian rukun iman. Ada materi yang sudah saya tulis ya, selain yang di buku, sebuah makalah. Mengenai iman kepada Allah ya, dijelaskan dalam kitab Ushulul Iman bahwa iman kepada Allah mencakup 4 hal ya, atau pembagian rukun iman nanti ya kita rincikan. Iman kepada malaikat itu yang kedua ya, terus kepada kitab ya, kitab-kitab Allah, kemudian pada para nabi ya, pada hari kiamat, dan juga pada hari akhir ya, itu sudah dijelaskan kemarin ya. Nah, kita masuk ke iman pada Allah. Yaitu mencakup 4 hal. Yang pertama, beriman kepada keberadaan Allah, iman tentang adanya Allah ya, mengenal Allah ya, atau ma'rifatullah itu ya, iman kepada keberadaannya Allah. Yang kedua, rububiyahnya, perbuatan Allah ya, termasuk di dalamnya uluhiyahnya, yaitu ibadah kepada Allah, dan asma wa sifat ya, nama-nama dan sifat Allah. Apa yang dimaksud iman kepada Allah? Disebutkan bahwa iman kepada Allah artinya meyakini bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu, penciptanya, pemiliknya, dan pengatur seluruh alam. Bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya, dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Dan bahwa Allah memiliki nama-nama yang mulia serta sifat-sifat yang sempurna dan suci dari segala macam kekurangan dan aib. Nah, di buku Pintar Akidah itu sama juga ya, hampir sama. Disebutkan bahwa iman kepada Allah adalah suatu keyakinan
yang mantap, ya. Artinya keyakinan ini tidak ada keraguan lagi ya gitu. Dan menghujam bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu, pemilik dan pengaturnya, menciptakannya, memberi rezeki kepadanya, mematikan dan menghidupkannya. Dialah yang berhak untuk diibadahi dan ditaati. Ketundukan dan kepatuhan hanya diberikan kepadanya dalam bentuk ibadah. Dialah yang memiliki segala sifat maha sempurna dan jauh dari segala kekurangan. Nah, itu apa yang dimaksud iman kepada Allah ya. Maka disinilah bagaimana kita harus mengkaji keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita benar-benar keyakinan itu mantap atau hanya sebatas ya yang diajarkan siapa Tuhan kamu, siapa Rabb kamu? Allah. Tapi dalam perkara ibadah ada yang syirik, gitu ya. Dalam perkara ibadah juga ada yang menambah-nambah, gitu ya. Atau terkadang keyakinan yang belum mantap, gitu ya. Jadi kebawa ke sana kemari ya. Gitu. Islam ini belum sempurna kalau ya. Tuhan terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Nabi kita itu seolah-olah belum sempurna kalau kita menambah-nambah gitu. Iya. Padahal sudah diterangkan in akmamtu lakum bilakum sudah disempurnakan. Jadi memang perlu dikoreksi lagi ya. Jadi bukan hanya mengkaji ilmu, tapi mengkaji diri ya gitu. Itu yang paling susah, itu mengkaji diri ya gitu. Iya. Jadi mentakwil apa yang ada pada diri sendiri itu lebih susah. Iya. Karena diri kita sendiri seolah-olah mengklaim apa yang kita ini sudah merasa benar. Padahal masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi lagi. Ya betul. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi. Mengklaim merasa benar itu sebenarnya suatu kepribadian yang kurang ini. Justru harusnya kita berdasarkan ilmu-ilmu yang sangat banyak, sangat luas itu merasa sangat kurang. Nah itu. Terkadang itu ya, jangankan yang terjadi pada yang kurang ngaji lah, katakan juga yang suka sering ngaji juga gitu ya gitu, dia kurang mengkaji diri ya gitu. Jadi kalau mengkaji ilmu gitu ya, segala macam ilmu bisa dibahas sama dia misalnya, atau dia bisa mengkaji segala macam bidang ilmu gitu ya gitu, studi ilmu dia kaji, tapi soal mengkaji diri ya itu yang berat ya gitu. Gilirannya dia ketika ada orang lain yang salah, dia gampang menyalahkan orang lain ya gitu. Tapi dia tidak salahkan dirinya sendiri gitu ya. Sementara di diri sendiri itu banyak yang bolong-bolongnya, banyak yang bocorannya, banyak yang istilah aib-aib yang belum bisa tidak. Nah itu, nah disinilah kaji diri sangat benar-benar mendasar pada seorang muslim ya. Kemudian juga tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, ini juga harus pandai juga mengkaji diri ya gitu.
kita yakin bahwa Allah yang maha mengawasi. Tapi sudahkah kita benar-benar ketika kita yakin Allah maha mengawasi, maksiat itu dihindari atau tidak? Kadang kan susah menghindari maksiat itu ya. Kita merasa diawasi enggak itu? Nah itu. Kita merasa diawasi enggak? Meskipun dalam keadaan sendirian, Iya. orang yang tahu. Nah itulah. Atau dalam keadaan sendiri kadang paling susah itu ya. Kadang-kadang Iya. bolak-baliknya luar biasa. Makanya ada 7 itu ya, nanti paling harus dikaji lebih dalam tuh ya. 7 godaan setan tuh ya itu. 7 godaan setan, salah satunya lewat perkara yang mubah gitu ya. Ketika dalam perkara yang mubah itu ya, contohlah kita ya perkara yang mubah, katakanlah menonton ya gitu. Tapi kalau menonton itu jadi tontonan yang haram, ketika tontonan itu dalam perkara yang mubah itu, nah ada perkara aurat dan sebagainya gitu kan, dan perkara yang memang susah kadang dihindari itu ya. Ya kalau iklan kadang itu ya ada yang meleset itu udah gak sengaja ya gimana. Tapi dan kalau kita menyengaja hal itu, nah itu yang berat ya gitu. Menyengaja atau bahkan ya cuma ini nggak apa-apa, cuman iseng gitu lah gitu. Itu yang menyepelekan, itu yang bahayanya, menyepelekan. Padahal itu memang selainnya tidak boleh, tapi menyepelekannya itu seolah menantang kepada Allah itu. Mungkin bisa jadi yang kecil bisa jadi besar, atau yang harusnya diampuni jadi tidak diampuni, meskipun kecil bisa jadi itu. Menyepelekan itu. Iya, menyepelekan, anggap remeh. Apa yang sudah menjadi ketetapan itu, kalau sudah terlanjur ya banyak istighfar, jangan menyepelekan aturan yang sudah ada. Iya. Aturan yang sudah ada ya memang sudah begitu. Kalau kita sampai berani menyepelekan, cuma kecil ini, itu jangan, kalau bisa jangan. Harus dihindari. Bisa jadi tidak diampuni menyepelekan itu. Mulai dari sama Allah itu soalnya. Iya. Nah itu diantaranya. Terus kita yakin Allah maha pemberi rezeki. Nah ini juga, sudahkah kita benar-benar bertawakal kepada Allah gitu ya gitu. Nah, terkadang dalam perkara, apalagi perkara rezeki itu yang paling beratnya itu ya gitu. Terkadang berat untuk benar-benar meyakini Allah maha pemberi rezeki ya gitu. Gitu ya. Ya kadang dia tawakalnya dalam hal ini gitu. Kadang jangankan kepada orang lain ya kepada bos atau karyawan atau pada yang lainnya, pada dirinya sendiri kan kadang dia gitu ya, oh ini kalau bukan karena saya, nah itu juga udah mengatakan kayak gitu ya, kalau bukan karena saya dan sebagainya, nah kan gitu. Yang menjaga yang seperti itu sih, yang seperti dalam hati itu susahnya. Kelihatannya memang mudah, memang, tapi susah untuk kita. Kadang-kadang kita terlupakan sedikit, seolah-olah sudah kemana-mana pikiran yang lain-lain lah, cepat pisan dalam hati. Atau jasa si fulan, si fulanah misalnya, dia bukan ini ya, contoh lah, misalnya ini si ini sudah berjasa gitu ya, ngasih buat makan, buat perkakas, buat perabot gitu ya, buat kebutuhan rumah tangga dan sebagainya gitu ya, atas jasanya si ini gitu ya. Kalau bukan jasanya si ini, nah kan gitu suka keluar gitu ya gitu. Padahal yang menggerakkan dia untuk memberi bukan dirinya sendiri ya. Jadi seolah-olah Allah sebenarnya yang menggerakkan ya gitu. Menyampaikan Allah itu seolah-olah ya. Nah, iya. Dari atas keberhasilan. Nah, itu. Islam semata-mata ini hanya pertolongan Allah, bukan, tapi gitu. Harusnya kalau dia memang bertauhid, katakanlah
kalau bukan Allah yang menggerakkan dia untuk begini dan begini, nah gitu baru kayak gitu ya, itu tauhid gitu ya. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hatinya, kalau bukan Allah yang menggerakkan dirinya, nah itu baru tauhid gitu ya gitu. Harus mendahulukan dulu. Iya, dahulukan Allah gitu ya gitu. Iya. Oh ini kan sedikit-sedikit langsung, oh ini mah ada, kalau bukan jasa, bukan karena saya gitu ya, kalau bukan karena si dia, nah kan gitu kan gitu. Jadi emang kata kalau dalam hal itu godaan setan itu ya gitu. Nah makanya kadang-kadang silau itu adalah minas syaiton gitu. Memang terlepas dari yang seperti itu sangat sulit kelihatan. Iya. Memang tidak seberapa lepas, sangat sulit. Kebanyakan sampai terlepas seperti itu, kebanyakan. Jadi mengklaim seolah-olah jasa dari kita, apa yang kita usahakan itu dari ikhtiar kita, tidak mendahulukan bahwa ini adalah berkat pertolongan Allah. Iya itu paling berat tuh ya. Iya. Jangankan yang nggak ngaji ya, katakanlah yang sudah ngaji juga kadang-kadang keceplosan kayak gitulah gitu. Ya. Kalau saya nggak punya ini, nggak punya itu, nanti begini dan begitu kan, nah itu kan itu juga kurang tertawakalan sebenarnya perkataan kayak gitulah gitu. Maka sering dikaji ini seolah-olah kita diingatkan, jadi ingat itu minimalnya kita tidak kebablasan, terlalu sering kebablasannya, diingatkan seperti ini gitu. Langkah sangat ininya memang dalam suatu kajian-kajian yang menyentuh seperti ini perlu sering dibahas, meskipun sering dibahas jangan merasa bosan karena apa, kita sering lupanya banyak. Sering lupanya banyak, diingatkan justru itulah, jangan bosan, itu wae bosan gitu, jangan. Karena saya sering lupa gitu. Justru kelupaan itu yang sering terjadi pada kita tanpa kita sadari. Dan orang mah bisa meyakini ya Allah maha pemberi rezeki, Allah maha ini maha itu kan gitu kan, memiliki 99 asmaul husna dan punya sifat-sifat yang memang mulia tak terhingga gitu ya. Tapi sudahkah dia memang meyakininya dan juga benar-benar berbuat sesuai keyakinannya itu ya. Itu yang berat sekali itu ya gitu. Ya taruhlah kalau kita bisa berbuat sesuatu yang seikhlas para sahabat, para belum sampai ke sana, belum sampai ke sana. Berat ini kalau kita ada dimana jangan terlalu banyak bergantung pada sesuatu yang itu. Kalau seperti sahabat Arabnya para Nabi luar biasa. Memang gitu. Belum jauh, masih jauh. Bahasa bicara zaman sekarang itu emang agak beratnya untuk agak beratnya untuk mengarah pada tauhid itu ya gitu. Apalagi dengan ya pengaruh dari media barat itu ya, atau media yang mana gitu ya, yang kadang menyesatkan dari lewat kata-kata lah gitu. Itu ya yang agak susah itu ya gitu. Maka jadi masalah tauhid jarang bisa yang menjelaskan secara ini. Kadang-kadang tidak sampai bisa mengenal bagaimana metode cara penyampaiannya. Sederhana mungkin, yang dihadapi orang yang penerimanya itu orang yang sangat awam atau bahkan belum mengenal sama sekali. Itu harus metodenya dipakai cara-cara. Itulah susah memang. Ya, sangat berat. Nah, sekarang kita masuk tentang pembagian iman kepada Allah ya. Yang pertama, iman terhadap keberadaan Allah ya. Nah, adanya Allah tentu harus diyakini ya oleh fitrah dan bisa dibuktikan ya. Dari fitrahnya, akalnya ya, syariat itu jelas ya, syariat jelas ya. Sudah dijelaskan tentang syariat, bagaimana keberadaan Allah itu ya. Dan indra ya gitu. Itu juga bisa membuktikan adanya Allah ya gitu.
Nah, di sini ada sebenarnya tentang Allah ya. Harus kenal dulu siapa Allah ya gitu. Nah, ini tentang tauhid. Nah, ini ada ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, lengkap nih ya. Kalau tentang dakwah tauhid ini sudah mungkin dijelaskan. Nah, kita harus kenal dulu ya bahwa Allah Rabb ya. Allah itu Tuhan ya, yang berhak diibadahi ya gitu. Nanti termasuk juga kandungan Asmaul Husnanya, itu bagian penjelasan Asmaul Husna, dan juga sifat kesempurnaan Allah juga itu juga ada di penjelasan tentang Asmaul Husna ya gitu. Yang jelas kita kenal Allah, ma'rifatullah ya. Itu nanti harus dibahas sendiri ya tentang ma'rifatullah gitu ya. Mengenal Allah. Sebab itu juga nanti akan ditanya di alam barzakh gitu ya gitu. Siapa Rabbmu kan itu, man rabbuka itu ya gitu. Itu nanti kita akan jelaskan tentang mengenal Allah ya. Jadi sebelum kita jelaskan keempat perkara bagaimana wujud Allah yang telah dibuktikan lewat fitrah, akal, syara, dan indra. Nah, kita kenal dulu siapa Allah ya gitu. Karena tentunya kalau kita ibadah tanpa kenal Allah juga ya tidak akan menyentuh lah gitu. Tidak akan enak rasa ibadah itu ketika belum kenal Allah gitu ya gitu. Yang kita tuju, yang kita tuju itu tidak belum kenal Kak. Iya betul. Iya. Ya itu harus mengenal dulu. Ilmu dulu baru kita. Nah itulah seperti itu memang. Ya, seperti kita dengan si fulan gitu ya. Kita mau bersahabat, mau dekat dengan si fulan gitu ya. Bagaimana mau terasa enaknya bersahabat ya ketika belum kenal gitu ya gitu. Itu juga dengan Allah gitu ya gitu. Lebih-lebih lagi ya gitu. Bagaimana bisa merasakan lezatnya ibadah gitu ya. Lezatnya tawakal, lezatnya doa ya. Tanpa kita mengenal siapa Allah ya gitu. Nah, inilah nanti kita akan bahas bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekitar saja dahulu. Semoga nanti kita lanjut lagi di kesempatan yang berikutnya ya. Walafu minkum walafikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri, aslih li dunya allati fiha ma'asi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alha tazkiratan li fi kulli khair wal mawtahatan li min kulli syarr. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.